Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita masuk ke dalam novel Menjadi Bocil Loli yang imut. Dan ini bagian ke-6 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kemudian scene berpindah ke kediaman putri ketiga. Terlihat Yewon yang sedang bersama dengan ibunya, yang tidak lain adalah Ratu Muda Kaisar. Dalam pelukan ibunya, Yewon mengatakan bahwa sudah banyak hal yang terjadi. Ia mengatakan juga, jika ibunya tidak kembali, dirinya pasti akan selalu diejek dan dihina. Dengan rasa penasaran, ibunya menanyakan siapa yang mengejek putrinya itu. Yewon menimpali bahwa dia adalah Yeol, putri ketujuh yang bodoh dan jelek itu. Ia mengatakan juga, sebelumnya, ayah tidak pernah memberi Yeol waktu untuk bertemu. Tapi entah kenapa, selama sebulan ini, ayah memperlakukan Yeol berbeda dari biasanya. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Yeol pada ayah, sehingga ayah begitu tertarik pada Yeol. Ibu, belakangan ini aku merasa jika Yeol yang sekarang bukanlah Yeol yang dulu. Dia tiba-tiba bisa melukis dan menggambar. Tidak hanya itu ibu, dia juga bahkan berani memukulku. Saat itu, ayah juga tidak mempercayaiku dan malah mengucilkanku selama sebulan. Mendengar semua perkataan yang dikatakan putrinya itu, Ratu pun sangat kesal dibuatnya. Ia berkata, seberani apa Yeol membuat masalah saat dirinya sedang mengasingkan diri. Sembari memeluk Yewon, ia meminta Yewon untuk tidak khawatir karena mulai sekarang tidak akan ada yang berani menyakitimu. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya akan memperhatikan dan mencari tahu siapa Yeol sebenarnya. Seperti yang diduga Yeol, jika Yewon pasti membicarakan dirinya pada ibunya, dan mungkin juga ditambah sedikit bumbu agar ceritanya lebih meyakinkan. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Yeol yang sedang berjalan pulang bersama Jungli. Terlihat, saat itu Yeol bersin beberapa kali. Ia menduga bahwa sekarang ada yang sedang membicarakan dirinya. Melihat itu, Jungli sedikit khawatir. Ia menanyakan, apakah Yeol sedang sakit? Yeol menimpali, tidak, aku tidak sakit, hanya saja, sepertinya ada yang sedang membicarakannya dari jauh. Tidak lama setelah itu, mereka berdua dikejutkan dengan seseorang yang berdehem tepat di belakang mereka. Kemudian narator menjelaskan, pria yang suka memegang kipas dan mengibaskannya. Ia bernama Sunli, pangeran kedua. Menyadari itu, Yeol bersembunyi di belakang Jungli. Narator menjelaskan, dalam cerita aslinya dalam novel, pangeran kedua adalah sesosok yang suka mencongkel mata seseorang untuk dikoleksi olehnya. Lalu Sunli berkata pada Yeol, kenapa kamu terus memandangiku? Apa ada masalah? Kekeke. Aku ingat, kamu adalah orang yang aku lihat saat kamu bertengkar dengan Yewon, tapi kenapa sekarang keberanian yang aku lihat saat itu tidak ada? Sembari mendekat dan mengarahkan kipasnya pada Yeol, ia mengatakan bahwa Yeol memiliki mata yang bagus. Jungli menengahi. Ia mengatakan, dia masih muda kakak, jangan memujinya seperti itu. Sunli menimpali dengan seringai sinis, sebelumnya aku heran padamu, kenapa orang dingin sepertimu bisa berkeliaran dengan gadis imut ini, tapi seperti yang dilumorkan, gadis ini sungguh menarik. Lalu Yeol dibuat sangat ketakutan saat Sunli meminta Yeol untuk memeluk dirinya. Namun, beberapa saat setelah mengatakan itu, Yeol tidak merespon perkataannya dan hanya dia memandangi Sunli sembari bersembunyi di balik jubah Jungli. Lalu Sunli mengatakan, apa kamu takut aku akan memakanmu? Tidak, tidak. Dalam hati Yeol bergumam, apa yang harus aku lakukan dalam situasi seperti ini? Lalu Jungli menengahi sembari memegang erat tangan Yeol. Ia berkata, maafkan dia kakak, dia itu pemalu, apa yang membuatnya malu? Aku kakaknya juga kau tahu, ujar Sunli menimpali. Yeol berkata, bahwa dirinya tidak suka menyentuh laki-laki. Mendengar itu, Sunli sedikit terkekeh. Kekeke, apa menurutmu dia bukan laki-laki? Jungli mengatakan, bahwa dirinya berbeda. Dirinya masih muda jadi tidak dihitung. Sunli berkata pada Jungli, ia mengatakan, sepertinya orang yang sebelumnya sombong dan tidak peduli pada apapun kini menemukan tempatnya. Kamu terlalu memujiku kakak. Lalu Sunli pun pergi meninggalkan mereka berdua sembari mengatakan, baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini, kita lihat seberapa lama kamu bisa melindungi Yeol. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Sung Ah yang menyambut kedatangan Yeol. Sung Ah cukup terkejut, kenapa Yeol bisa pulang sekolah selarut ini? Tidak lama, Kitty berlari ke arahnya dan melompat ke pelukannya. Namun, saat Kitty melihat Jungli, Kitty pun menggerang marah. Sembari menahan Kitty yang merusuh, Yeol mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa yang terjadi pada Kitty. Biasanya Kitty tidak seperti ini. Lalu Jungli menimpali, tidak apa-apa, mungkin saja dia malu melihat orang baru yang bersama dengan Yeol. Aku akan pergi sekarang, segeralah istirahat. Melihat Jungli akan pergi, Yeol bertanya, apakah kamu tidak mau minum teh dulu? Tidak menanggapi perkataan Yeol, Jungli malah mengatakan, karena aku sudah memberitahumu jalan menuju sekolah,
Aku yakin, kedepannya kamu bisa pulang sendiri. Beberapa saat setelah itu, terlihat, Yeyul yang sedang berjalan ke suatu ruangan. Narator menjelaskan, bahwa, setelah Yeyul makan dan bersiap, ia pergi lagi untuk menemui Kaisar di tengah malam. Tidak lama, Yeyul mendengar teriakan Kaisar yang sedang marah-marah. Ia mengatakan, kalian semua bodoh, kerajaan sudah memberi kalian baju dan makanan. Tapi kalian semua masih tidak mengerti, seharusnya aku penggal saja kepala kosong kalian. Dalam hati Yeyul bergumam, Kaisar sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik, dan Yeyul pun berniatan untuk kembali dan menemui Kaisar di lain waktu. Namun, saat ia akan kembali, ia tidak sengaja menendang secangkir gelas yang ada di bawahnya sampai pecah. Mendengar suara dari cangkir yang pecah, Kaisar berteriak menanyakan, siapa yang berani menguping, dan memintanya untuk menunjukkan diri. Lalu Yeyul pun menunjukkan dirinya sembari bergumam dalam hatinya, seharusnya aku tidak datang ke sini. Sepertinya Kaisar sedang mengajari para sarjana ini, tapi entah kenapa, suasananya seperti di medan perang, semuanya terlihat sangat serius. Melihat itu, Kaisar bertanya, ada keperluan apa Yeyul datang kemari? Sembari mendekat dengan bawaan di tangannya, Yeyul menimpali, ayah, aku membawakanmu cemilan yang aku buat sendiri khusus untukmu ayah. Setelah itu, Kaisar memangku Yeyul dan meminta para sarjana itu untuk membersihkan lantai yang berantakan itu. Beberapa saat kemudian, Yeyul pun dibawa ke dalam ruangan kantor Kaisar. Ia mengatakan bahwa dirinya memang sedang lapar. Entah ini kebetulan atau memang sudah direncanakan, tapi waktunya sangat tepat sekali. Yeyul berkata bahwa dirinya mendengar jika Kaisar menyukai kue nanas, karena itulah dirinya membuatkan kue nanas dengan tangannya sendiri hanya untuk Kaisar. Sembari membuka kotak makanan itu, Yeyul mengatakan, aku belum pernah membuat ini sebelumnya. Lalu Yeyul meminta Kaisar untuk berpura-pura menikmatinya jika rasa makanannya tidak enak. Merasa khawatir, penasehat kerajaan menawarkan diri untuk mencicipi makanan itu terlebih dulu. Kaisar tidak menghiraukan, dan langsung memakan kue itu. Beberapa saat setelah itu, Kaisar mengatakan bahwa kue yang dibuat Yeyul sangat enak. Mendengar itu, Yeyul pun akan mencoba makanannya sendiri. Ia mengatakan bahwa dirinya belum sempat mencicipinya, karena setelah selesai membuat kue itu, ia langsung berangkat menemui Kaisar. Melihat Yeyul yang menutupi sebelah tangannya dengan tangan yang lainnya, Kaisar langsung mencengkram tangan Yeyul, apa tanganmu terluka? Lalu Yeyul menjelaskan, dirinya terluka saat memotong buah-buahan. Mendengar itu, Kaisar merasa kesal, kenapa kamu tidak meminta para pelayan untuk melakukannya? Lalu ia berteriak meminta para penjaga untuk menangkap semua pelayan putri ketujuh. Mendengar itu, Yeyul menjadi panik, sembari menarik tangan Kaisar, Yeyul meminta Kaisar untuk tidak melakukan itu, lalu ia berkata, aku memang ingin membuat kue ini sendiri. Semua pelayanku tidak salah, ayah adalah penguasa yang baik. Jadi tolong jangan menghukum orang yang tidak salah. Sembari memegang kepala Yeyul, Kaisar berkata, penguasa yang baik katamu, dari mana kamu belajar mengatakan itu? Baiklah, karena Yeyul yang memintanya, ayah akan membiarkannya. Lalu Kaisar meminta Yeyul untuk kedepannya jangan melakukan sesuatu sendiri. Perintahkan saja para pelayan untuk melakukannya. Lalu Kaisar menanyakan, bagaimana rasanya bersekolah? Mendengar itu, Yeyul sedikit terkejut, menyembunyikan fakta bahwa dirinya tertidur selama pelajaran. Ia mengatakan, sangat menyenangkan. Namun, Yeyul dibuat makin terkejut lagi. Saat Kaisar menanyakan apa saja yang Yeyul pelajari saat pertama kali sekolah, dalam hati Yeyul bergumam, apa yang harus aku katakan? Aku juga tidak tahu apa yang diajarkan saat itu. Berusaha menghindari kecurigaan Kaisar, Yeyul memeluk Kaisar sembari mengatakan bahwa dirinya mempelajari 3 huruf klasik, dan mengatakan juga bahwa dirinya mengerti semuanya. Meski begitu, Kaisar menyadari kalau Yeyul berbohong padanya. Sembari mencubit pipi Yeyul, Kaisar berkata, kalau pelajarannya sulit, dirinya bisa membantu Yeyul dalam belajar, dan meminta Yeyul untuk tidak berbohong lagi pada dirinya. Lalu Kaisar menjelaskan, sekolah kerajaan tidak mengajarkan sesuatu yang mudah seperti 3 huruf klasik, tapi mengajarkan literasi, retorika, dan menulis. Ia mengatakan juga, bahwa dirinya sudah mengantisipasi jika Yeyul tidak bisa memahami pembelajaran di kelas. Lalu Yeyul menceritakan seseorang yang menurutnya sangat cerewet, dan namanya yaitu Hakyong. Ia menceritakan itu, karena orang itu adalah orang pertama yang ia temui di hari pertamanya bersekolah, dan menurutnya dia orang yang cukup menarik. Setelah mendengarkan cerita dari Yeyul, Kaisar berkata, apa dia anak dari pencicip makanan kerajaan? Kenapa kamu membahas orang itu? Dia tidak punya kuasa di istana kerajaan, bahkan ayahnya saja tidak terlalu dihormati. Mendengar itu, dalam hati Yeyul bergumam, jika keluarganya tidak dihormati, ratu pasti tidak akan tertarik pada mereka. Aku harus membuat dia bersekongkol dengan dirinya. Setelah itu, Kaisar memberikan Yeyul sebuah kuas yang cukup besar. Melihat itu, Yeyul pun menolak karena ukurannya yang terlalu besar untuk dirinya. Lalu Kaisar membisikkan sesuatu pada telinga Yeyul. Ia mengatakan, tentu saja,
kamu masih terlalu muda untuk memegang kuas itu, tapi aku ingin meminta sesuatu. Info guys. Di sini narator tidak menjelaskan permintaan kaisar yang dibisikkan itu tentang apa. Mungkin akan kita ketahui seiring berjalannya cerita. Beberapa saat setelah itu, Yeol pun keluar dan akan kembali ke kediamannya. Namun saat ia melangkah keluar, ia dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan, "Kenapa kamu ada di sini?" Terlihat, orang yang mengatakan itu adalah Yewon yang bersama dengan ibunya dan juga sarjana kerajaan yang menuntun mereka ke ruangan kaisar. Sembari menyembunyikan kuas dan bawaannya di belakang tubuhnya, Yeol berkata, "Aku di sini untuk memberikan ayah beberapa makanan." Dalam hati ia bergumam, "Kenapa aku harus bertemu Yewon dan juga ibunya?" Sembari mencoba melihat sesuatu di belakang Yeol, Yewon berkata, "Makanan? Lalu apa yang ada di belakang punggungmu? Ini sangat mencurigakan, apa kamu mencuri sesuatu dari ayah?" Yeol menimpali, "Tidak, bukan apa-apa, aku tidak pernah mencuri, ini sudah larut malam, aku harus segera pulang." Namun, karena dorongan Yewon yang sedikit keras, Yeol tanpa sengaja melemparkan bawaannya sampai terhempas ke belakang dan jatuh berserakan. Melihat ada koas di sekitar barang bawaan Yeol, Yewon berkata, "Dasar bocah arogan, berani sekali kamu mencuri koas dari yang mulia." Tidak lama, kaisar pun menghampiri mereka karena suara keributan yang terdengar olehnya. Ia mengatakan, "Kenapa kalian berisik sekali? Apa yang sebenarnya terjadi?" Dengan percaya diri, Yewon berkata, "Ayah, Yeol mencuri sesuatu darimu, kamu harus menghukumnya." Dalam hati ia bergumam, berani sekali dia mencuri barang kerajaan, dia pantas untuk dicambuk. Lalu Yewon dikejutkan dengan kaisar yang mengatakan, "Bukankah aku memberimu hukuman selama 3 bulan untuk tidak keluar? Siapa yang membiarkanmu keluar seperti ini?" Ibu Yewon membela, ia meminta kaisar untuk tidak marah. Ia berkata, "Aku yang membiarkannya keluar. Yewon sudah menyesali semua perbuatannya, menurutku hukumannya sudah cukup untuknya." Mendengar pembelaan ratu untuk putrinya, kaisar menimpali, "Bukankah itu tidak untuk melawan perintah raja, bahkan jika dia seorang ratu?" Merasa ibunya akan mendapatkan masalah karena dirinya, Yewon memeluk kaki kaisar dan mengatakan, "Ayah, ibu tidak bersalah. Aku meminta ibu untuk mengajaknya menemui ayah. Aku minta maaf jika hal itu salah." Sembari memandang sinis ke arah Yewon, kaisar mengatakan, "Aku tidak melihat rasa bersalah darimu, atau rasa penyesalan atas perbuatanmu. Kamu telah memiliki sifat yang buruk. Bahkan, kamu terlihat lebih arogan dari sebelumnya." Saat tubuh Yewon didorong menjauh, ibunya memberi salam hormat pada kaisar sembari berkata, "Aku telah gagal mendidik anak ini, mohon ampuni aku." Tidak menghiraukan ucapan ratu, kaisar berbalik ke arah Yeol dan memintanya untuk menjaga koas yang ia berikan. Lalu Yewon menyela, "Ayah, apa ayah beneran memberikan koas itu pada Yeol? Bukankah koas itu terbuat dari bulu serigala dan hanya kaisar yang diperbolehkan menggunakannya?" Kaisar menimpali, "Apa ada masalah dengan itu?" Mendengar itu, Yewon menundukkan kepala di depan Yeol. Dalam hati ia bergumam, jadi dia tidak mencurinya. Kenapa ayah memberi sesuatu yang sangat berharga padanya? Apa yang telah Yeol lakukan sampai ayah memberikan sesuatu yang berharga seperti itu? Setelah merenungi dan menyesali kesalahannya, Yewon pun meminta maaf pada Yeol. "Yeol, aku minta maaf, seharusnya aku tidak melakukan itu padamu." Mendengar itu, Yeol pun sangat terkejut. Dalam hati ia bergumam, "Apa aku tidak salah dengar? Putri ketiga meminta maaf padaku. Apa yang dia rencanakan sekarang?" Lalu Yeol menimpali, "Tidak apa-apa, aku tidak akan mempermasalahkan itu." Lalu Yeol meminta kaisar untuk tidak memarahi Yewon lagi, karena dia sudah meminta maaf pada dirinya. Kaisar pun menimpali sembari memegang kepala Yeol. Yeolku benar-benar sudah dewasa." Dalam hati Yeol bergumam, "Situasi ini membuatku terlihat baik di mata ayah." Setelah itu, Yewon mengajak Yeol pergi sembari berkata, "Terima kasih adikku, kamu orang yang pemaaf, sini, biar aku antar kamu pulang." Tidak perlu melakukan itu, ayo, cepatlah, biarkan ayah dan ibu bersama." Kemudian Shin berpindah ke sebuah kereta yang melaju menuju kediaman Yeol. Saat itu, Yewon berkata, "Yeol, bolehkah aku bertanya?" Dengan raut wajah yang menyesal, Yeol menimpali, "Tentu saja." Dalam hati Yeol bergumam, "Seharusnya aku tidak menerima tawarannya. Dia bisa saja membunuhku sekarang, dan tidak akan ada yang mengetahuinya." Sembari mencubit pipi Yeol, Yewon menanyakan, "Bagaimana bisa Yeol menemukan sisi baik ayah? Apa yang kamu lakukan untuk membuatnya tertarik padamu? Dan juga koas itu?" Dalam hati Yewon bergumam, "Aku sudah mengemis berkali-kali untuk meminta koas itu, dan ayah malah memberikannya pada Yeol begitu saja." Kemudian Yeol menyela, "Aku akan memberimu koasnya. Jadi tolong hentikan cubitannya." Sembari melemparkan koas itu keluar jendela, Yewon berkata, "Aku tidak akan menerima apapun darimu. Berani sekali kamu meremehkanmu." Melihat itu, Yeol berteriak meminta untuk menghentikan keretanya, sedangkan Yewon tertawa sembari berkata, "Apa itu sakit? Coba sini."
Gigit aku lagi seperti waktu itu, kamu pasti membenciku bukan? Sembari melangkah turun dari kereta Yeol berkata, bahkan, ayah tidak berniat memberikan koas itu padaku. Merasa penasaran dengan apa yang diucapkan Yeol, Yewon pun ikut turun dari kereta dan menanyakan, apa maksudmu? Jelaskan maksud perkataanmu. Yeol menimpali, ayah menyuruhku untuk memberikan koas itu kepadamu. Dia menyuruhku untuk memberitahumu setelah kamu cukup dewasa untuk memilikinya. Mendengar itu, Yewon pun sangat terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang Yeol katakan. Ia pun bertanya memastikan, apa? Apa dia benar-benar mengatakan itu? Apa kamu tidak berbohong padaku? Yeol pun tidak menghiraukannya. Ia pun fokus mencari koas itu sembari bergumam. Melihatnya sekarang, aku rasa Yewon bukan orang jahat. Dia hanya dibesarkan dengan manja. Dan itu bukanlah masalah bagiku. Tapi ibunya, aku harus berhati-hati pada Ratu. Ibu Yewon, dalam cerita novelnya, Ratu, menghancurkan seluruh kerajaan bersama karakter utama dari novel ini. Dialah penjahat yang sebenarnya. Aku harus secepatnya mengumpulkan orang-orang untuk mendukungku dan merencanakan masa depan. Hati anak malang itu mungkin terasa sakit, mengira bahwa Kaisar tidak menyayanginya.